Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu fungsi spread, yaitu neck backdrop. Nah, fungsinya berada, kita masuk ke bola loops, kemudian di situ ada blok namanya neck backdrop. Nah, neck backdrop ini kita tarik seperti ini. Jadi fungsi neck backdrop ini adalah untuk merubah background daripada si spread ya. Jadi background awalnya dia berwarna putih nih, seperti ini. Nah, langkah utama untuk menggunakan fungsi ini, kita persiapkan dulu background daripada si spread. Caranya adalah kita masuk ke menu backdrop ini ya, di sini kita klik atau kita tekan satu kali, kemudian di atas ini ada menu namanya backdrop. Nah, ini kita tekan atau kita klik. Nah, setelah diklik, di sini akan ditampilkan ada satu backdrop. Nah, satu backdrop ini tentunya berwarna putih ya. Kita bisa menambahkan backdrop lain atau background lain pada si spread ini. Nah, caranya adalah kita klik menu di bawahnya yang ini, choose a backdrop ya. Nah, kemudian akan ditampilkan beberapa background atau backdrop pada spread. Nah, kita pilih untuk contoh ini, misalnya kita pilih backdrop yang kedua adalah blue sky. Nah, seperti ini, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih lagi backdrop berikutnya, kita pilih menu ini, choose a backdrop. Kita pilih backdrop yang ketiga adalah misalnya ini, blue sky 2 ya. Nah, maka tampilannya seperti ini, biru dia. Kemudian kita pilih satu backdrop lagi dengan menekan tombol choose backdrop. Kita pilih backdrop berikutnya adalah misalnya ini, KST2. Nah, ini kita klik, kita pilih, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk awal backdrop ini kita kembali ke backdrop pertama ya, gambar putih ini, kita klik. Kemudian langkah berikutnya kita klik code ya, code, kemudian kita pilih yang di bawah ini slide 1, maka akan tampil blok backdrop yang tadi kita pilih. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan blok-blok yang akan kita gunakan. Blok-blok ini telah kita jelaskan ya pada video-video sebelumnya. Kita masuk ke bola event, di situ ada when click ya. When click ini kita tarik, kemudian kita masuk lagi ke bola control, di situ ada block white. Nah, kita tarik juga block white nya, kemudian block forever ini kita tarik juga, kemudian kita masuk ke bola motion. Bola motion kita ambil fungsi atau block move ini kita tarik, kemudian apa lagi nih. Nah, mungkin cukup gini dulu ya. Kemudian blok-blok ini kita gabungkan dulu. Forever kita taruh di sini, kemudian move kita taruh di sini di dalam blok forever. Satu lagi kita masuk ke bola loop ya, di situ loop, di situ ada neck custom. Neck customnya ini kita tarik. Nah, neck customnya ini kita masukkan ke bloknya forever seperti ini. Nah, white nya juga kita masukkan ke bloknya forever. Nah, kemudian kita coba jalankan ya. Spread ini kita geser ke kiri, kita jalankan dulu. Nah, dengan menekan tombol bendera hijau, maka si spread akan berjalan. Nah, ini berjalannya agak lambat, kita percepat ya. Kita matikan dulu pengulangannya dengan menekan bola merah ini. Waktunya ini kita rubah menjadi 0,3. Kita ketik 0,3 seperti ini. Nah, coba kita geser si spreadnya ke arah kiri, kemudian kita jalankan kembali dengan menekan bendera hijau ini. Nah, ini agak cepat. Nah, ini kita matikan. Jadi skenario nya begini, ketika si spreadnya ini menyentuh pembatas atau tembok ini, maka dia akan berganti background gitu, akan berganti backdrop. Nah, kita masukkan lagi salah satu fungsi if ya.
salah satu fungsi if adanya di menu kontrol. Nah, kita tarik fungsi if-nya ini, nah seperti ini. Kemudian if itu dia akan tidak bisa berdiri sendiri, kita masuk lagi fungsi berikutnya itu di menu sensing. Nah, sensing ini kita masuk, kemudian ada di situ touching. Nah, touchingnya ini kita tarik, kemudian touchingnya ini kita masukkan ke bloknya if. Nah, seperti ini. Nah, di touching ini ada tombol panah kecil, kita rubah menjadi add. Jadi jika dia menyentuh pembatas gitu ya, maka dia akan berubah, background ini akan berubah. Nah, ini kita masukkan dulu backgroundnya di sini. Nah, kemudian fungsi if-nya ini kita masukkan di bloknya forever di bawah white ini. Nah, coba kita eksekusi atau kita jalankan dengan menekan bendera hijau ini. Nah, ketika dia menyentuh pembatas, nah dia berubah. Nah, tapi ini belum sempurna ya, kita matikan dulu pengulangannya, kita akan mengetes saja. Kemudian si square ini kita geser ke kiri. Salah satu fungsi yang telah kita bahas adalah go to ya di situ. Jadi gini, ketika dia menyentuh pembatas, maka si thread ini akan kembali ke kiri. Nah, kita lihat nih, thread ini berada di posisi berapa nih? Kita lihat pada X-nya. Nah, X-nya ini berada pada posisi minus 185 ya, sedangkan Y-nya minus 39. Maka kita masuk ke fungsi atau blok go to, adanya di bola motion. Kemudian di situ ada go to XY. Nah, ini kita tarik nih. Nah, go to ini mengikuti posisi X yang kita telah tempatkan di set ini ya. Jadi fungsi go to nya ini kita masukkan di bloknya si if. Nah, seperti ini. Jadi pengertiannya gini, jika si square-nya ini touching itu menyentuh, add itu pembatas, maka si square ini akan kembali ke posisi minus 185 dan Y nya minus 39. Kemudian dia akan berganti background. Nah, coba kita tes dengan menekan tombol bendera hijau ini ya. Kemudian kita tes, kita lihat. Nah, jadi ketika dia menyentuh pembatas, posisi square ini kembali ke kiri ke minus 108, Y nya min 39. Nah, seperti ini. Nah, jadi backgroundnya seperti ini, dia berubah, berganti. Jadi seolah-olah ada suasana baru, ada background baru gitu ya. Coba kita lihat lagi background yang ketiga. Nah, biru. Kemudian kita lihat lagi background berikutnya. Nah, ini Casty ya, yang setelah kita pilih tadi. Nah, ini kita stop lagi. Nah, untuk pengertian background ini pada awal kita udah pilih ya backgroundnya. Jadi kita masuk ke menu backdrop. Kemudian di situ ada menu backdrop. Jadi kondisi pergantian backgroundnya gini. Pertama, si square ini akan masuk ke background putih. Kemudian ketika dia menyentuh tembok atau pembatas, dia masuk ke background kedua, yaitu blue sky yang ini. Nah, kemudian setelah background berikutnya dia masuk ke menu yang blue sky 2 yang berwarna biru ini. Dan yang terakhir dia masuk ke background Casty ini. Nah, setelah Casty ini dia akan kembali ke background pertama, background putih ini. Nah, seperti itu pengertiannya. Setelah ini kita kembali lagi, kita pilih menu kode ini, code. Kemudian kita pilih square 1 ini ya, kita klik atau kita tekan. Nah, kita ulang kembali. Square ini kita geser ke kiri ya, seperti ini. Kemudian kita jalankan dengan menekan tombol bendera hijau ini. Nah, maka si square akan berjalan. Jadi dari background putih itu ketika menyentuh tembok atau pembatas, dia akan berganti background dan si square ini akan kembali ke posisi kiri. Nah, ini sepertinya ada yang janggal ya. Nah, coba kita matikan dulu pengulangannya. Jadi square ini harusnya berjalannya di sini nih, di yang berwarna coklat ini ya.
Jadi kita tempatkan dulu si secretnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat posisinya ada di mana nih. Kita lihat X-nya itu berapa. Oh, di sini X-nya minus 179, kemudian Y-nya minus 108 ya. Maka kita rubah fungsi GoTo-nya ini nilainya. Disamakan dengan posisi si secret ini. Jadi kita rubah minus 179 ya. Kemudian Y-nya minus 108. Nah, seperti ini. Maaf, minus 108. Coba kita jalankan kembali. Nah, jadi posisi secret ini berjalan di jalanan ya. Ini jalanan yang berwarna coklat, jadi tidak berjalan di atas gitu. Maka seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia kembali atau berubah backgroundnya atau backdropnya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mau agar si secret ini ketika dijalankan pertama kali, ini kita matikan dulu ya. Jadi kita ketika dijalankan, posisi si secretnya ini dia berada di kiri ya. Jadi ketika kita klik bendera hijaunya, dia posisinya berada di minus 178 dan Y nya minus 108. Nah, jadi GoTo-nya ini kita buat dua nih. Ini kita tarik dulu. Nah, ini kita duplikat nih. Caranya klik kanan, duplikat ya. Atau kalau yang menggunakan handphone ditekan agak lama, kemudian akan keluar menu duplikat. Nah, ini kita taruh satunya nih di atas nih, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian GoTo-nya ini kita taruh di sini. Next backdropnya kita taruh di sini. Jadi begitu kita tekan bendera hijaunya, nah dia posisinya di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, kemudian kita mau, nah ini kita matikan kembali. Ketika ini pertama kali dijalankan, background yang pertama itu berwarna putih ya, bukan seperti ini. Jadi ada urutannya. Nah, maka kita masuk salah satu fungsi lagi, namanya di sini ada nah di sini nih kita masuk ke bola look, kemudian di situ ada switch backdrop to. Ini kita tarik nih, switch backdrop to nya kita taruh di awal sini. Nah ya, di luar pengulangan. Jadi switch backdrop to nya kita rubah. Jadi di situ ada 4 background ya. Nah, nama background yang awal itu namanya backdrop 1. Nah, jadi kita pilih nih backdrop 1. Jadi ketika bendera hijaunya ini dijalankan, posisi secret ini dia akan berada di posisi kiri dan backdropnya atau backgroundnya berwarna putih gitu maksudnya. Nah, ini kita jalankan, kita tes. Nah, seperti ini. Jadi ada posisi kiri dan backgroundnya berwarna putih. Nah, mungkin cukup di sini ya untuk penjelasan backdrop ini. Tetap ikuti dan tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.